Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Proses pemakaman jenazah satu keluarga yang tewas terkubur diiringi isak tangis keluarga. Deklarasi damai di Garut, ojol kecam pelaku perusakan yang ingin pecah belah rakyat. Mahasiswa berbagai universitas sampaikan tuntutan dan aspirasi langsung kepada Gubernur dan Kapolda di halaman Gedung Sate. Polres Kota Banjar mengadakan deklarasi damai bersama berbagai elemen masyarakat. Deklarasi dilakukan untuk menciptakan kondisi damai di Kota Banjar. Habis perusakan, terbitlah deklarasi. Itulah yang terjadi setelah peristiwa perusakan gedung DPRD Kota Banjar oleh sekelompok pemuda bermotor Sabtu lalu. Polres Kota Banjar mengajak berbagai elemen masyarakat melakukan doa bersama dan deklarasi damai. Deklarasi melibatkan aparat keamanan, Pemkot Banjar, tokoh masyarakat dan agama, serta perwakilan ormas serta LSM. Setelah berdoa, para peserta membubuhkan tanda tangan deklarasi damai serta membacakan pernyataan sikap. Aparat meminta masyarakat agar tak mudah terprovokasi ajakan untuk merusak fasilitas umum. Situasi Kota Banjar sampai sejauh ini relatif aman kondusif dan itu yang harus kita pertahankan. Himbauan kami kepada masyarakat Kota Banjar agar jangan mudah terprovokasi untuk aksi-aksi anarkis di Kota Banjar. Tidak ada tempat buat anarkis di Kota Banjar. Kami Polres Banjar bersama-sama dengan TNI dan Satpol PP, pemerintah Kota Banjar, kami mengadakan patroli skala besar. Ini juga melibatkan elemen dari Ormas. Jadi kita keliling Kota Banjar, patroli untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Aparat keamanan Sabtu lalu telah menangkap 26 orang yang melakukan perusakan kantor DPRD Kota Banjar. Dari 26 orang yang ditangkap, 24 diantaranya masih di bawah umur. Sabtu lalu puluhan orang gerombolan bermotor mendatangi kantor DPRD Kota Banjar lalu memecahkan kaca gedung dan merusak sejumlah fasilitas lainnya di gedung wakil rakyat tersebut. Setelah melakukan perusakan, mereka pun kabur. Eko Setiabudi melaporkan dari Banjar. Aksi damai para pengemudi ojek online digelar di berbagai daerah, salah satunya di Garut. Dalam deklarasinya, mereka menolak dan mengecam segala bentuk tindakan anarkistis yang dapat memecah belah rakyat. Menyikapi aksi demo yang berujung anarkistis di sejumlah tempat di Indonesia, para pengemudi ojek online di Garut lebih memilih menggandeng pemerintah daerah untuk menggelar doa bersama. Ribuan pengemudi motor maupun mobil online memadati ruang gedung pendopo Bupati milik pemerintah Garut. Kegiatan doa bersama digelar untuk kepentingan umum, menjaga kondisivitas lingkungan agar tidak terjadi kerusuhan. Doa bersama juga ditujukan bagi pengemudi ojol yang meninggal dunia akibat terlindas mobil rantis Brimob di Jakarta. Mereka menaruh harapan agar kejadian serupa tak terjadi lagi dan pelakunya segera dihukum. Doa bersama ini dihadiri ribuan driver ojol, Bupati Garut, dan unsur muspida serta tokoh agama. Kegiatan yang melibatkan ribuan pengemudi ojek online dan pemerintah daerah ini tegas untuk menolak aksi anarkistis yang disusupi oleh kelompok provokator. Ini menerima kunjungan teman-teman ojek online yang diinisiasi oleh ojek online Garut Bersatu. Nah, ini menyampaikan aspirasi dan komitmen mereka untuk bersama-sama kami dengan semua elemen masyarakat untuk menjaga kondisivitas di Kabupaten Garut. Harapannya kita semua akan bisa menjaga ketentraman di Kabupaten Garut itu sendiri, karena memang saya lihat dan pantau di media sosial, di berita dan lain sebagainya, ini bukan hanya penyampaian aspirasi, justru mengarah ke kriminal, penjarahan dan lain sebagainya di mana-mana. Maka dari itu kami juga ada yang
mengajak dari kawan-kawan yang lain dan lain sebagainya untuk melakukan aksi, maka kami mengambil langkah. Garut ini harus kita jaga bersama. Jangan sampai ada kerusuhan di Garut. Sementara itu, pemerintah Garut berharap aksi unjuk rasa yang berlangsung di Garut ini bisa berjalan secara damai tanpa ada aksi anarkisme. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Mahasiswa dari berbagai universitas se-Jawa Barat melakukan forum dialog terbuka dengan Gubernur dan Kapolda di halaman Gedung Sate Bandung Rabu siang. Dalam kesempatan ini, mahasiswa menuntut rekan mereka yang masih ditahan pasca aksi demonstrasi beberapa hari kemarin agar segera dibebaskan. Kami sebagai penyelenggara negara. Seratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi se-Jawa Barat Rabu lalu berkumpul di Gedung Sate Bandung untuk berdialog terbuka dengan Gubernur dan Kapolda. Mereka menyampaikan berbagai tuntutan dan aspirasi, baik terkait isu nasional seperti pengesahan RUU perampasan aset koruptor hingga penanganan aksi unjuk rasa mahasiswa yang represif oleh aparat. Sedang sejumlah isu lokal juga disampaikan, seperti masalah infrastruktur, pendidikan hingga pengangguran. Mahasiswa juga meminta rekan mereka yang ditahan aparat di Mapolda maupun di sejumlah Mapolres saat unjuk rasa agar bisa segera dibebaskan. Intinya kami ingin berpendapat lebih bebas, kita punya ruang yang lebih terbuka dan untuk mungkin aparat penegak keamanan lebih baik lagi dalam menyikapi kami ketika berpendapat. Harapannya teman-teman yang memang lagi ditahan segera dipulangkan. Dan saya juga dapat kabar beberapa dari kawan kita juga sudah dibebaskan. Bertemu dan berdialog selama sekitar 4 jam, Gubernur dan Kapolda menerima dengan baik tuntutan dan aspirasi para mahasiswa. Dan mereka cukup kritis dan banyak juga yang dari daerah mulai menyuarakan apa yang menjadi kepentingan daerahnya. Bogor cerita tentang problem Bogor, Tasik cerita problem Tasik, Garut cerita problem Garut, Cirebon cerita problem Cirebon, dan Jawa Barat itu kan bukan kota Bandung saja, tapi Jawa Barat ini seluruh kabupaten kota yang terdiri 27 kabupaten kota. Ya. Yang penting hari ini saya dengan pimpinan DPRD akan segera ke Polda untuk meminta adik-adik mahasiswa yang tidak memiliki unsur pidana, ya kan, tidak memiliki unsur pidana seperti narkoba, bawa senjata api untuk dibebaskan. Saya berterima kasih atas masukan dari adik-adik mahasiswa ya. Saya tidak anti kritik ya. Itu semua saya anggap suatu yang konstruktif, membangun, dan insya Allah akan kita tindak lanjuti. Dari pertemuan ini diharapkan pemerintah dan aparat keamanan tidak menganggap aksi mahasiswa sebagai gangguan keamanan, tapi sebagai upaya konstruktif agar pembangunan Jawa Barat tetap berada pada jalur yang sesuai dengan kepentingan rakyat Jawa Barat. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Rabu sore, elemen mahasiswa dari HMI Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa di halaman gedung DPRD Jabar. Mereka mengecam kekerasan aparat terhadap mahasiswa yang berunjuk rasa, serta menuntut penuntasan agenda pemberantasan korupsi dan perbaikan ekonomi yang belum dijalankan oleh DPR dan pemerintah. Lebih dari 100 mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam HMI Jawa Barat kembali menggelar aksi unjuk rasa di halaman Gedung Sate dan DPRD Jabar pada Rabu sore. Mereka menyampaikan belasan tuntutan termasuk mundurnya Kapolri dari jabatan karena tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat hingga menelan korban jiwa, serta mendesak DPR RI dan pemerintah menuntaskan agenda pemberantasan korupsi serta perbaikan ekonomi yang dinilai belum juga dilaksanakan hingga hari ini. Reformasi Polri untuk bagaimana kita mengaspirasikan untuk adanya pencopotan Kapolri dan Kapolda Jawa Barat, karena dengan adanya tragedi-tragedi, dengan menghilangnya nyawa kawan kita, saudara-saudara kita terkait demokrasi hari ini, itu patut menjadi kecacatan tugas dari Kapolri dan Kapolda. Kenapa kita tidak berhenti untuk terus menyuarakan aspirasi dari rakyat itu sendiri, karena hari ini kita melihat kita hanya dininabobokan dengan berbagai skema-skema dari para elit. Kita tidak melihat apa substansi yang menjadi aspirasi kita, belum dibahas di istana atau di DPR RI hari ini. Perampasan aset, undang-undang ketenaga kerjaan,
kemudian reformasi lembaga-lembaga negara yang hari ini memberikan ketidaketisan kepada kita sebagai rakyat, yang memberikan suara kepada mereka. Tanpa kita, tanpa suara rakyat, mereka tidak akan bisa menikmati kekuasaan-kekuasaan yang hari ini sedang dinikmati dengan pesta, dengan tertawa di atas ketindasan hari ini rakyat yang menderita secara ekonomi. Aksi unjuk rasa di Kota Bandung masih terus berlanjut. Namun kali ini mahasiswa menyampaikan aspirasinya dengan kelompok yang lebih kecil, tidak bercampur dengan massa lainnya yang sempat melakukan perusakan di Kota Bandung pekan lalu. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.